Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya Rofiah yang biasa dipanggil Opi dengan NIM 2484110058. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi di era digital dan masyarakat multikultural. Pembahasan dalam ruang lingkup komunikasi kali ini, kita akan mengetahui dan membahas bersama-sama mengenai perbedaan antara komunikasi yang dilakukan oleh Gen Z dan komunikasi yang dilakukan oleh Gen milenial. Seperti kita tahu, komunikasi yang dilakukan oleh dua gen tersebut memiliki perbedaan yang sangat drastis, seperti cara mengetik pesan atau mengirim pesan dan cara menerima pesan. Perbedaan komunikasi Gen Z dan Gen milenial dalam ruang lingkup komunikasi ini sebenarnya bukan dilihat dari seberapa ia sopan dan seberapa ia benar, tetapi kita bisa melihat dari cara mereka bertumbuh di era mereka masing-masing. Seperti cara kebiasaan mereka dalam melakukan komunikasi di era digital seperti sekarang ini. Contohnya, ketika gen milenial pada era itu, mereka memiliki era yang dimana disebut dengan transisi. Transisi di sini bisa mencangkup dengan komunikasi yang lebih hati-hati, lebih panjang kali lebar, dan lebih formal. Sehingga ketika mereka menyampaikan pesan, mereka lebih bertele-tele. Karena mereka berperspektif, kalau misalkan komunikasi mereka hanya singkat, itu dianggap tidak sopan. Dan takut bagi yang menerimanya kurang jelas apa yang ia sampaikan. Tetapi di Gen Z ini mereka memiliki komunikasi yang semuanya serba instan, yang dimana komunikasi Gen Z ini disebut dengan komunikasi yang lebih singkat ataupun mereka lebih ekspresif ketika menyampaikan pesan dengan menggunakan emoji atau stiker dan bahkan GIF, dan lain sebagainya. Sehingga perbedaan tersebut banyak di antara mereka saling berkomentar satu sama lain. Contohnya, ketika milenial memberi pesan kepada Gen Z berperspektif bahwasanya ketika Gen milenial ini memberi pesan kepada Gen Z mengatakan bahwa Gen milenial merupakan komunikasi yang sangat panjang kali lebar, yang dimana Gen Z ini tidak suka. Mereka lebih suka dengan yang singkat karena mereka hidup di era yang penuh dengan instan dan serba cepat semuanya. Dan sebaliknya, ketika Gen Z memberi pesan kepada milenial, mereka berperspektif bahwasanya Gen Z ini kurang sopan karena dengan cara berbicaranya yang lebih friendly, sedangkan milenial tahu bahwa kita harus sopan ketika berkomunikasi lewat digital. Maka dari itu, kita sebagai para penerima pesan atau memberi pesan tidak seharusnya menilai satu sama lain dalam bagaimana berkomunikasi di era digital ini. Tetapi kita harus lebih memaklumi bahwasanya setiap generasi memiliki perbedaan yang berbeda-beda dan memiliki persamaan walaupun hanya sedikit. Kebanyakan yaitu perbedaan. Nah, dari perbedaan itulah kita belajar bahwasanya komunikasi itu sangat luas. Ada yang singkat, ada yang jelas, ada yang panjang kali lebar, ataupun memberi ekspresif seperti memberikan emoji dengan stiker, dengan GIF, dan lain sebagainya. Jadi, kita tidak boleh dan tidak seharusnya untuk menilai, tetapi kita harus maklumi bagaimana perbedaan setiap komunikasi yang dilakukan dalam kebiasaan sehari-harinya. Dari perbedaan komunikasi tersebut memiliki beberapa teorinya juga. Yang pertama, kita bisa sebut dengan high context versus low context. Sedangkan milenial ini memiliki teori yang cenderung ke high context, yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa komunikasi lebih dengan penjelasan, penuh dengan kesopanan, lebih formal,
dan juga lebih kehati-hatian karena mereka takut bahwa penerima nanti lebih tidak paham apa yang telah ia sampaikan. Sedangkan Gen Z lebih cenderung ke low konteks yang dimana komunikasi yang dilakukan lebih cenderung ke singkat, ringkasan pesan, dan penuh dengan ekspresif sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Seperti itu. Dan teori yang kedua kita bisa sebut dengan stereotip dan prasangka, yang dimana artinya yaitu sebuah penilaian dan juga emosional atau sikap emosional. Nah, dari dua teori tersebut, kita bisa belajar bahwasanya kita harus memaklumi satu sama lain sesuai dengan kebiasaan pada zamannya masing-masing. Nah, setelah dijelaskan beberapa teori dan jurnalnya, maka opini dari saya sendiri bahwasanya setiap komunikasi itu kita tidak harus melihat dari banyaknya perbedaan, tetapi dengan adanya perbedaan kita bisa memahami satu sama lain, memperluas wawasan, memahami cara gaya bicara masing-masing, dan juga memiliki kebebasan dalam berkomunikasi. Jadi kita harus memahami bagaimana perbedaan komunikasi lainnya, tidak hanya gen milenial ataupun gen Z saja, melainkan gen beta ataupun gen alpha pun memiliki cara yang berbeda-beda pula. Jadi kita harus memahami satu sama lain karena perbedaan itu indah. Karena perbedaan kita bisa belajar bahwa gaya komunikasi tidak hanya satu saja, melainkan banyaknya gaya komunikasi sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Terima kasih, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.